Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dalam narasi video senam untuk usia lanjut. Dan video-video ini beberapa video yang saya gabung menjadi satu sehingga durasi panjang video kali ini 11 menit atau 12 menit kurang. Nah, video tersebut telah saya post di channel YouTube baik di sosial media yang lainnya. Nah teman-teman, beberapa video yang saya gunakan atau isi narasi bahwasanya sampai kali ini atau hari ini saya berusia 60 tahun 2 Januari 62. Karena tapi beberapa video yang sering saya post dan bagikan pada channel yang sangat sederhana ini tidak lain tujuannya hanya memotivasi, memberikan semangat ataupun pakem-pakem teknik cara sesuai dengan pengalaman saya ketika kita berpikiran atau sudah merasa diri usia lanjut. Nah, berolahraga di usia lanjut sesuai dengan video-video yang telah saya narasikan sebelumnya, bahwasanya mindset ataupun cara metode kita berpikir adalah paling tidak sedikit dirubah. Artinya ketika berbicara olahraga usia lanjut, bagi hemat ataupun pengalaman saya adalah menggerakkan atau membuat otot menjadi elastisitas antara otot satu dengan otot yang lainnya, menjadi kombinasi antara gerakan dan juga pada fungsi di otot tersebut. Artinya ketika kita berbicara usia lanjut tentu pada umumnya akan terasa perbedaan yang cukup antara di usia bujang ataupun usia lanjut. Akan tetapi mindset untuk memotivasi diri agar tetap bisa dapat melakukan suatu gerakan olahraga, tentu ada teknik ataupun cara yang kita harus ambil. Artinya saya kasih contoh seperti saya sendiri adalah di usia muda, usia bujang senang menggeluti olahraga bela diri yang namanya Bakti Negara atau suatu olahraga pencaksilat. Akan tetapi dengan sangat sadar dan secara alami tentu situasi dan kondisi keadaan pada tenaga termasuk juga organ-organ tubuh semuanya akan mengalami proses secara alami. Artinya dari usia muda mencapai ke usia semakin tua itu tentu akan semua serba berkurang, baik tenaga daripada gerakan, kelincahan, termasuk juga body yang tadinya gempal mungkin akan secara pelan-lahan karena mengikuti proses alami itu akan menjadi kurang. Nah, sehingga dengan demikian pada akhirnya memang dari usia bujang saya bercita-cita atau berkeinginan untuk menciptakan suatu gerakan gimana cara agar di usia lanjut kita bisa atau dapat masih bergerak, tidak memerlukan waktu dan juga durasi olahraga terlalu panjang. Nah, senam yang saya bawakan ataupun saya sudah rangkai dari sekian ataupun sebelumnya, artinya gerakan-gerakan tersebut semuanya hanya berorientasi untuk melakukan satu gerakan seperti video yang ada sekarang ini. Kalau kita perhatikan gerak-gerakan dengan menggunakan jangkar, termasuk juga pengolahan tangan yang tentu adalah sekali kita tambahkan tenaga sedikit, selanjutnya dilakukan putaran sesuai dengan keinginan kita. Nah, agar bentuk ataupun posisi kaki dan juga tangan simetris dengan gerakan, inilah yang saya maksud. Paling tidak kita mendapatkan atau membuat suatu pakem cara-cara ketika tangan kita olah sebagai senam biasa ataupun olahraga biasa, gimana teknik menempatkan kaki agar simetris, apakah kaki salah satu 90 derajat dan juga salah satu kaki bentuk lurus dan lain sebagainya. Semua teknik ataupun cara seperti ini adalah spontanitas gerakan yang saya tampilkan, karena memang pada pencaksilat ada beberapa gerakan yang selalu harus pada posisi salah satu kaki 90 derajat dan salah satu kaki lainnya adalah berada pada posisi lurus. Nah, gerakan seperti tampilan sekarang juga ini adalah suatu seni menarikan olahan tangan, baik di saat kita akan melakukan putaran ke samping, ke atas dan lain sebagainya, tentu agar semua gerakan tersebut menjadi manis dan enak kita bawakan dan tentu juga dipandang atau dilihat oleh orang lain. Nah, ini diperlukan suatu rasa. Jadi
perasaan di saat kita membawakan satu gerakan tersebut benar-benar kita harus menjiwai, artinya tidak boleh emosi terlalu cepat dan juga terlalu lambat. Padahal pada gerakan tersebut pada momen-momen tertentu sekali-sekali kita tambahkan tenaga dan diikuti oleh gerakan perasaan, sehingga saat kita mengalutkan atau melakukan suatu kombinasi antara tangan dan kaki juga posisinya itu akan menjadi simetris. Nah teman-teman, pada poin video yang sering saya tampilkan dengan narasi juga semuanya adalah hanya untuk mengelastisitaskan otot kita, baik di hadap persendian, pada lutut, pada pinggang, pinggul, lengan, kaki, betis dan sebagainya. Karena saya pikir ketika otot tersebut kita lakukan terus ataupun dilakukan latihan, walaupun dengan durasi waktu tidak terlalu panjang, kadang saya juga melakukan gerakan 3 menit, 5 menit, 10 ataupun 15 menit, akan tetapi hal tersebut dilakukan secara rutin. Walaupun tidak dapat waktu terlalu panjang, umpamanya 15 menit, mungkin 3 menit ataupun 5 menit saya dapat melakukan gerak-gerakan seperti ini. Yang tentu tujuannya apa yang saya narasikan di depan tadi, agar dapat bergeraknya otot persendian yang ada di lutut, termasuk juga paha, pinggang, pinggul, dan juga lengan tangan. Pada pembuatan video seperti ini memang saya lakukan secara manual, artinya saya tidak bersama teman yang lainnya. Kita taruh saja HP di depan dan dilakukan pengambilan gambar, dan setelah penambahan ataupun kita lakukan editan, baik itu ditambahkan suara, ditambahkan musik dan sebagainya. Jadi musik dengan gerakan, terkadang saya perhatikan juga ada beberapa musik yang kita ambil itu gerakannya ya cukup kenal lah, artinya cukup sepadan dia. Mungkin dikatakan serasi antara gerakan juga pada musik. Nah, hal ini kita lakukan secara edit dan melalui proses HP. Nah, setiap saya melakukan gerakan dengan mengenalnya HP yang ada kamera, termasuk juga adanya beberapa aplikasi dalam pembuatan video tersebut, saya belajar secara otodidak. Nah, semua hal ini saya lakukan setiap melakukan suatu gerakan olahraga. Saya selalu dengan mendokumenkan, artinya apa yang saya tampilkan, apa yang kita post di channel YouTube, baik itu di Instagram, Facebook, dan juga yang lainnya, semuanya gerakan dan juga hal-hal yang kita lakukan secara olahraga dapat kita dokumenkan. Nah, inilah yang menarik ataupun hal yang memotivasi setiap saya melakukan olahraga, ya, karena durasi waktunya tidak terlalu panjang. Apa yang saya jelaskan ataupun narasikan di depan terkadang 3 menit, 5 menit, 10 ataupun 15 menit, sehingga dengan membuat ataupun melakukan satu gerakan olahraga sepanjang 5 menit atau 10 menit, setelah itu kita lakukan proses pengeditan sedikit dengan penambahan suara atau menghilangkan beberapa gerakan yang tidak perlu ataupun tidak cocok ditampilkan seperti sekarang ini. Nah, semua hal ini memang saya lakukan agar dapat saja kita mendokumentasikan diri supaya atau berbagi sesuatu hal yang positif terhadap orang lain, itu adalah merupakan kesenangan saya. Semoga hal yang seperti ini adalah positif, dapat atau bisa diterima oleh teman-teman halayak ramai. Memotivasi diri di usia-usia lanjut memang kelihatannya ataupun kalau tidak kita mempunyai suatu metode akan menjadi suatu kesulitan. Ini semua terjadi memang karena ada keinginan, niat. Yang penting adalah semangat kita untuk melakukan satu gerakan, bahwasanya berolahraga di saat usia-usia lanjut seperti apa yang saya tampilkan ini merupakan suatu inisiatif, suatu kreasi gerakan yang mesti dan harus kita lakukan agar otot-otot secara elastisitas, baik itu otot-otot pada pinggang, pinggul, lutut dan leher sebagainya, selalu dia menjadi suatu kombinasi yang akan tentu di dalam melakukan suatu aktivitas setelah bangun pagi, antara otot-otot tersebut menjadi suatu kombinasi. Nah, dengan demikian pada akhirnya keelastisan ataupun bekerjanya otot antara pinggang, pinggul, paha, juga otot-otot yang lainnya menjadi satu kesatuan secara rutinitas terus terlatih. Dan juga kita tentu berharap walaupun di usia senja
otot kita semakin akan mengendor. Namun kalau telah terus dilakukan suatu pelatihan secara kontinu, ini akan menjadi otot paling tidak dalam suatu interaksi atau berkombinasi dengan antara otot satu dengan lainnya di dalam menopang suatu aktivitas keseharian di setelah bangun pagi akan menjadi suatu hal kebiasaan. Artinya peredaran darah termasuk juga suhu tubuh kita paling tidak menjadi panas. Dengan harapan dari semua gerak-gerakan tersebut, tentu kita akan mendapatkan kesehatan. Semoga bermanfaat dan juga menjadi suatu inspirasi pada teman-teman yang sering ataupun dapat melihat video yang sangat sederhana ini. Sekian dahulu teman-teman, semoga hal ini menjadi sesuatu hal yang positif terhadap orang banyak, dan juga tentunya seandainya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melakukan gerakan olahraga, dan hal tersebut kita berbagi pada teman-teman yang lain. Ini tambahan video yang saya ambil juga dan juga telah terpost sebelumnya pada channel YouTube saya. Dan semua gerak-gerakan pada jangka rendah, jangka lurus, termasuk juga pengolahan tangan secara perlahan-lahan dan juga terkadang satu gerakan secara agak cepat. Nah, itu semua adalah dia datang begitu saja, artinya secara gerakan akan mengalir sesuai ataupun di saat melakukan pelatihan olahraga tersebut. Teman-teman dapat melakukan apapun, yang penting ada inisiatif. Semoga bermanfaat teman-teman, sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih.